Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Riau jurusan Agribisnis ingin menjelaskan tentang pasar monopoli murni mata kuliah Ekonomi Mikro. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Saya Anugrah Maharandi dengan NIM 2306 1256 19 dan rekan saya Giguna Sandi dengan NIM 2306 1107 49. Untuk penjelasannya, mari kita tonton video berikut. Definisi monopoli murni. Pasar monopoli murni adalah istilah yang merajuk pada situasi di mana hanya ada satu perusahaan atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pasar ini, tidak ada pesaing yang signifikan atau alternatif yang dapat menggantikan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli tersebut. Karakteristik pasar monopoli murni meliputi: yang pertama, tidak ada persaingan, yaitu tidak ada perusahaan lain yang dapat bersaing dengan perusahaan monopoli dalam hal produksi, penjualan, atau pemasaran produk atau layanannya. Perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas pasar dan dapat menentukan harga. Yang kedua, harga yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam pasar monopoli murni, perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang lebih kompetitif. Yang ketiga, kendali penuh atau pasokan. Perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas pasokan barang atau jasa yang mereka tawarkan. Mereka dapat mengatur produksi atau distribusi sesuai dengan kebijakan dan kepentingan mereka sendiri. Yang keempat, barrier masuk yang tinggi. Dalam pasar monopoli murni, biasanya ada barrier masuk yang tinggi yang mencegah perusahaan lain masuk ke pasar dan bersaing dengan perusahaan monopoli. Pasar monopoli murni seringkali dianggap tidak menguntungkan bagi konsumen karena kurangnya persaingan dan mengakibatkan harga yang tinggi dan kualitas yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah seringkali terlibat dalam mengatur pasar monopoli untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong perusahaan yang sehat. Contoh pasar monopoli murni dapat ditemukan dalam beberapa sektor, di antaranya yang pertama, perusahaan listrik negara atau PLN. Di beberapa negara, perusahaan listrik negara dapat menjadi pemegang monopoli dalam penyediaan listrik. Tidak ada perusahaan lain yang diizinkan untuk memasuki pasar ini dan bersaing dengan PLN. Yang kedua, perusahaan air minum daerah atau PDAM. Dalam satu daerah dapat menjadi satu-satunya penyedia air minum. Tidak ada perusahaan lain yang memiliki izin untuk memasuki pasar ini, sehingga PDAM memiliki monopoli dalam penyediaan air minum di daerah tersebut. Yang ketiga, perusahaan telekomunikasi. Dalam beberapa negara terdapat perusahaan telekomunikasi yang memiliki monopoli dalam penyediaan layanan telekomunikasi seperti telepon dan internet. Tidak ada pesaing yang diizinkan masuk ke pasar ini, sehingga perusahaan tersebut memiliki kendali penuh atas layanan dan harga yang ditawarkan. Yang keempat, perusahaan kereta api. Di beberapa negara, perusahaan kereta api dapat menjadi satu-satunya penyedia layanan transportasi karena tidak ada perusahaan lain yang diizinkan untuk bersaing dengan perusahaan kereta api tersebut. Dalam semua contoh ini, perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga, syarat-syarat, dan kualitas layanan tanpa adanya persaingan yang signifikan. Hal ini dapat berdampak negatif bagi konsumen karena keterbatasan pilihan dan potensi harga yang tinggi. 10.2 Kurva MR dan elastisitas. 1. Kurva MR atau marginal revenue. Kurva MR atau pendapatan marginal adalah kurva yang menggambarkan perubahan pendapatan total saat unit tambahan dari barang dijual dalam pasar persaingan sempurna. Kurva MR adalah garis lurus sejajar dengan sumbu X karena harga konstan, sedangkan dalam pasar monopoli murni, kurva MR adalah kurva menurun karena harga menurun saat output meningkat. 2. Elastisitas. Elastisitas adalah ukuran responsivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Ada dua jenis elastisitas utama, elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Mengukur perubahan persentase dengan kuantitas yang diminta sebagai respons terhadap perubahan persentase dalam harga. Jika elastisitas harga permintaan 1. Permintaan tersebut elastisitas responsif terhadap perubahan harga. Jika kecil 1, permintaan tersebut
inelastis, kurang responsif terhadap perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur perubahan persentase dalam kuantitas yang ditawarkan sebagai respons terhadap perubahan persentase dalam harga. Jika elastis harga penawaran kecil 1, penawaran disebut elastis. Jika besar 1, penawaran disebut inelastis. Dalam konteks pasar monopoli, perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas output dan harga. Oleh karena itu, kurva MR dan elastisitas sangat penting dalam menentukan tingkat output yang akan diproduksi. Contoh kurva MR atau marginal revenue. Jika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan produksi dan menjual 101 buku per bulan, tetapi untuk melakukan ini mereka harus menurunkan harga menjadi $99 per buku. Mereka sekarang menjual 101 buku seharga $99 per buku, sehingga pendapatan total mereka menjadi $9.999. Dalam hal ini, pendapatan marginal adalah perubahan dalam pendapatan total dibagi dengan perubahan dalam kuantitas, yang dalam hal ini adalah $9.99 kurang $10.000 atau 101 dikurang 100 sama dengan $1. Jadi pendapatan marginal dari menjual buku ke 101 adalah $1. 2. Contoh elastisitas. Mari kita hitung elastisitas harga permintaan untuk buku ini. Elastisitas harga permintaan dihitung sebagai perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta dibagi dengan perubahan persentase dalam harga. Perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta adalah 101 kurang 100 atau 100 sama dengan 0,1 atau 1%. Perubahan persentase dalam harga adalah $99 kurang $100 atau $100 sama dengan 0,01 atau sama dengan min 1%. Jadi elastisitas harga permintaan adalah 0,01 atau 0,01 sama dengan min 1. Dalam hal ini permintaan adalah unit elastis, yang berarti perubahan 1% dalam harga menghasilkan perubahan 1% dalam kuantitas yang diminta. Dalam situasi ini, perubahan mungkin memutuskan untuk tidak meningkatkan produksi dan menurunkan harga karena pendapatan marginal negatif, dan elastisitas unit menunjukkan bahwa penurunan harga tidak akan cukup untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan total. 10.3 Equilibrium jangka pendek dalam pasar monopoli murni. Pendekatan total. Dalam analisis jangka pendek, perusahaan monopoli mencapai equilibrium di titik di mana total pendapatan TR maksimum atau total biaya TC minimum. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Pendekatan total pendapatan atau total revenue approach. Perusahaan mencapai equilibrium di titik di mana total pendapatan maksimum. Dalam grafik ini adalah titik di mana kurva total pendapatan mencapai puncaknya. Jika perusahaan mencoba untuk menjual lebih banyak barang atau jasa, total pendapatannya akan turun karena perusahaan harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak unit, dan penurunan harga ini lebih dari menetralisir peningkatan pendapatan dari penjualan unit tambahan. 2. Pendekatan total biaya atau total cost approach. Perusahaan mencapai equilibrium di titik di mana total biaya minimum. Dalam grafik ini adalah titik di mana kurva total biaya mencapai titik terendah. Jika perusahaan mencoba untuk menghasilkan lebih banyak barang atau jasa, total biayanya akan naik karena perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan produksi. Dalam kedua pendekatan ini, titik equilibrium adalah titik di mana perusahaan mencapai keuntungan maksimum. Di titik ini, perusahaan tidak dapat meningkatkan keuntungannya dengan mengubah tingkat produksi atau harga. Contoh, misalkan perusahaan monopoli menjual 100 unit produknya dengan harga $10 per unit dengan total biaya $800. Maka total pendapatan atau TR adalah 100 unit $10 per unit sama dengan $1000, dan total biaya TC adalah $800. Jadi keuntungan total adalah TR dikurang TC, $1000 dikurang 800 sama dengan $200. Jika perusahaan mencoba untuk meningkatkan produksi menjadi 110 unit, biaya total menaik menjadi
$900 dan ia harus menurunkan harga menjadi $9 per unit untuk menjual semua unit tambahan, sehingga total pendapatan sekarang adalah 110 unit, $9 per unit sama dengan $990. Jadi keuntungan total sekarang adalah TR dikurang TC, $990 dikurang 900 sama dengan $90. 10.4 Equilibrium jangka pendek dalam pasar monopoli murni atau pendapatan marginal. Dalam pendekatan marginal, perusahaan monopoli mencapai equilibrium jangka pendek di titik di mana biaya marginal MC sama dengan pendapatan marginal MR. Berikut penjelasannya. Perusahaan mencapai equilibrium di titik di mana MC sama dengan MR, artinya biaya tambahan dari produksi unit tambahan sama dengan pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan unit tersebut. Jika MC kecil dari MR, perusahaan bisa meningkatkan keuntungan dengan meningkatkan produksi. Jika MC besar dari MR, perusahaan bisa meningkatkan keuntungan dengan mengurangi produksi. Dalam grafik, kurva MC dipotong oleh kurva MR dari bawah. Titik potong ini menunjukkan tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum untuk perusahaan. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah harga titik di mana kurva permintaan bertemu dengan tingkat produksi ini. Contoh, misalkan perusahaan monopoli yang menghasilkan 100 unit produk dengan MC dan MR masing-masing $10 per unit. Jika perusahaan mencoba meningkatkan produksi menjadi 101 unit, MC naik menjadi $11 per unit. Tetapi MR turun menjadi $9 per unit karena perusahaan harus menurunkan harga untuk menjual unit tambahan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan memilih untuk tetap pada tingkat produksi dan harga semula untuk memaksimalkan keuntungannya. Dalam hal ini, perusahaan mencapai equilibrium jangka pendek di titik mana MC sama dengan MR. Jika perusahaan mencoba untuk mengubah tingkat produksi atau harga, keuntungannya akan menurun. Oleh karena itu, titik equilibrium ini adalah titik di mana perusahaan mencapai keuntungan maksimum. 10.5 Equilibrium dalam jangka panjang dalam pasar monopoli murni. Dalam pasar monopoli murni, equilibrium jangka panjang terjadi di titik mana pendapatan marginal MR sama dengan biaya marginal MC dan biaya rata-rata minimum. Berikut adalah penjelasannya. 1. Pendapatan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC. Sama seperti dalam jangka pendek, perusahaan monopoli mencapai equilibrium di titik di mana pendapatan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC. Ini berarti biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan sama dengan pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan unit tersebut. Jika MR kecil dari MC, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan meningkatkan output. Jika MR besar dari MC, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan mengurangi output. 2. Biaya rata-rata minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan monopoli juga mencapai equilibrium di titik di mana biaya rata-rata atau AC adalah minimum. Ini berarti perusahaan telah mencapai tingkat efisiensi produksi maksimum, di mana biaya per unit produksi adalah minimum. Dalam grafik, titik equilibrium jangka panjang adalah titik di mana kurva MC memotong kurva MR dari bawah dan pada saat yang sama berada pada titik terendah kurva AC. Di titik ini, perusahaan mencapai keuntungan maksimum dan efisiensi produksi maksimum. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan monopoli dalam jangka panjang adalah harga di titik di mana kurva permintaan bertemu dengan output di titik equilibrium. Jangka panjang ini berarti perusahaan monopoli dapat mengenakan harga di atas biaya produksi mereka dan masih mempertahankan monopoli mereka dalam jangka panjang. Namun perlu dicatat bahwa dalam praktiknya jarang ada pasar monopoli murni dalam jangka panjang karena biasanya ada barrier yang masuk menghalangi perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Jika barrier masuk ini dapat diatasi, maka pasar akan menjadi lebih kompetitif dan perusahaan monopoli mungkin tidak dapat mempertahankan keuntungan tinggi mereka dalam jangka panjang. 10.6 Peraturan monopoli pengendalian harga. Peraturan monopoli mengenai pengendalian harga seringkali diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong persaingan sehat di pasar. Tujuan utama adalah
untuk mencegah perusahaan monopoli yang mengendalikan pasar dari menetapkan harga yang tinggi dan merugikan konsumen. Berikut ini adalah beberapa peraturan monopoli yang umum terkait pengendalian harga. Yang pertama itu ada price ceiling atau batas harga maksimum. Pemerintah dapat menetapkan batas harga maksimum yang dapat dikenakan oleh perusahaan monopoli. Hal ini dilakukan untuk mencegah perusahaan monopoli menetapkan harga yang terlalu tinggi dan merugikan konsumen. Price ceiling ini dapat diterapkan dalam bentuk regulasi harga langsung atau dengan menggunakan lembaga pengawas yang mengawasi harga ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada price regulation atau regulasi harga. Pemerintah dapat mengatur harga yang diizinkan untuk perusahaan monopoli dalam bentuk regulasi harga. Regulasi ini dapat berupa penetapan harga maksimum yang dapat dikenakan oleh perusahaan, penetapan harga berdasarkan biaya produksi, atau penetapan harga adil dan wajar berdasarkan kepentingan konsumen. Yang ketiga itu ada tariffs and taxes atau tarif dan pajak. Pemerintah dapat menerapkan tarif dan pajak khusus pada perusahaan monopoli untuk mengendalikan harga yang mereka tetapkan. Tarif dan pajak ini dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan monopoli dan membatasi kemampuan mereka untuk menetapkan harga yang tinggi. Dan yang keempat itu anti-price going laws atau undang-undang anti penipuan harga. Undang-undang anti penipuan harga bertujuan untuk melindungi konsumen dari tarif harga yang tidak wajar selama situasi darurat atau keadaan krisis. Pemerintah dapat melarang perusahaan monopoli untuk menaikkan harga secara drastis dalam situasi-situasi seperti bencana alam atau kekurangan pasokan yang signifikan. 10.7 Peraturan monopoli pajak lumsum. Pajak lumsum adalah salah satu bentuk peraturan monopoli yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan kekuasaan dan keuntungan perusahaan monopoli. Berikut adalah penjelasan mengenai pajak lumsum dan konteks peraturan monopoli. Yang pertama, definisi pajak lumsum. Pajak lumsum adalah pajak yang tetap atau pajak tetap yang dikenakan pada perusahaan monopoli secara independen dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual untuk perusahaan tersebut. Dalam hal ini, pajak tidak terkait dengan kegiatan produksi atau penjualan perusahaan, tetapi merupakan biaya tetap yang harus dibayar oleh perusahaan monopoli kepada pemerintah. Yang kedua, tujuan pajak lumsum. Tujuan dari pajak lumsum adalah untuk mengurangi kekuatan dan keuntungan perusahaan monopoli serta mendorong persaingan yang sehat di pasar. Pajak ini bertujuan untuk mengurangi keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan monopoli sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi pesaing dan konsumen. Nah, lanjut yang ketiga, dampak pajak lumsum ialah dengan memberlakukan pajak lumsum, perusahaan monopoli akan mengalami beban pajak tambahan yang tidak terkait dengan produksi atau penjualan mereka. Hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan monopoli dan mengurangi kekuatan mereka dalam mengendalikan pasar. Dampaknya adalah menciptakan lingkungan persaingan yang lebih sehat, di mana perusahaan lain memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke pasar dan bersaing dengan perusahaan monopoli. Kemudian yang keempat, penerapan pajak lumsum. Pemerintah dapat menerapkan pajak lumsum dengan cara berbeda-beda, tergantung pada kebijakan dan regulasi yang ada. Pajak ini dapat dikenakan dalam bentuk pajak tetap yang harus dibayar oleh perusahaan monopoli setiap periode tertentu, tanpa memerhatikan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan. Pemerintah juga dapat menentukan besaran pajak berdasarkan pendapatan atau keuntungan perusahaan monopoli. Pajak lumsum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pemerintah untuk menentukan penerapan
dan mendorong persaingan yang sangat sehat di pasar. Namun, penerapan dan efektivitas pada ini perlu dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan tujuan yang diingin tercapai tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. 10.8 Peraturan monopoli atau pajak per unit. Pajak per unit adalah salah satu bentuk peraturan monopoli yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan kekuasaan dan keuntungan perusahaan monopoli. Berikut adalah penjelasan mengenai pajak per unit dalam konteks peraturan monopoli. Yang pertama, definisi pajak per unit. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan pada setiap unit barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan monopoli. Dalam hal ini, pajak dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi atau dijual oleh perusahaan, sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Yang kedua, tujuan pajak per unit. Tujuan dari pajak per unit adalah konteks peraturan monopoli adalah untuk mengurangi kekuasaan dan keuntungan perusahaan monopoli serta mendorong persaingan yang sehat di pasar. Pajak ini bertujuan untuk mengurangi keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan monopoli dan mendorong mereka untuk mengurangi produksi atau menurunkan harga agar tidak terkena beban pajak yang lebih tinggi. Yang ketiga, dampak pajak per unit. Dengan memberlakukan pajak per unit, perusahaan monopoli akan mengalami beban pajak tambahan yang terkait dengan produksi atau penjualan mereka. Pajak ini memberikan insentif bagi perusahaan monopoli untuk mengurangi atau menurunkan harga agar menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Dampaknya adalah menciptakan lingkungan persaingan yang lebih sehat, di mana perusahaan monopoli akan menghadapi tekanan untuk mengurangi kekuatan mereka dalam mengendalikan pasar. Yang keempat, penerapan pajak per unit. Pemerintah dapat menerapkan pajak per unit dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan regulasi yang ada. Pajak ini dapat dikenakan dalam bentuk persentase tertentu dari harga per unit yang dijual oleh perusahaan monopoli. Pemerintah juga dapat menentukan besaran pajak per unit berdasarkan produksi atau penjualan perusahaan, sehingga semakin tinggi jumlah unit yang diproduksi atau dijual, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar dan dikeluarkan oleh perusahaan. 10.9 Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah praktik di mana perusahaan membebankan harga yang berbeda kepada kelompok atau individu yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, termasuk diskriminasi harga berdasarkan kelompok demografis, lokasi geografis, atau tingkat pemerintahan. Berikut adalah beberapa bentuk diskriminasi harga yang umum. Yang pertama itu ada diskriminasi harga berdasarkan kelompok demografis. Perusahaan dapat membebankan harga yang berbeda kepada kelompok demografis yang berbeda. Misalnya, perusahaan mungkin menawarkan diskon khusus untuk siswa atau lansia, atau menetapkan harga yang lebih tinggi untuk konsumen dengan pendapatan tinggi. Yang kedua itu ada diskriminasi harga berdasarkan lokasi geografis. Perusahaan dapat membebankan harga yang berbeda di lokasi geografis berbeda. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan biaya operasional, tingkat persaingan, atau perbedaan kebijakan pasar di masing-masing wilayah. Contohnya, harga produk atau layanan di daerah perkotaan mungkin lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Yang ketiga, diskriminasi harga berdasarkan tingkat permintaan. Perusahaan dapat memanfaatkan informasi tentang tingkat permintaan konsumen untuk menetapkan harga yang berbeda. Misalnya, perusahaan mungkin menawarkan harga yang lebih rendah untuk pembelian dalam jumlah besar atau konsumen dengan tingkat permintaan yang lebih rendah.
Misalnya tiket pesawat yang lebih murah pada hari kerja dibandingkan dengan akhir pekan. Diskriminasi harga dapat memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada perspektif yang diambil. Dari perspektif perusahaan, hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan memaksimalkan nilai dari setiap kelompok konsumen. Namun, dari perspektif konsumen, hal ini bisa dianggap tidak adil dan merugikan kelompok tertentu. Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa yurisdiksi ada regulasi yang mengatur praktik diskriminasi harga untuk melindungi konsumen dan mendorong persaingan yang sehat. Regulasi ini dapat membatasi praktik diskriminasi harga yang dianggap merugikan konsumen atau kelompok tertentu. Demikian penjelasan tentang pasar monopoli murni. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.